Silakan Mas, bisa dimulai. Oke. Ini aplikasi untuk halaman helpdesk dan pimpinan. Ini untuk aplikasi yang di sisi pelanggan dan ini adalah aplikasi yang di sisi teknisi. Nah, sebelum user dari helpdesk, pimpinan maupun pelanggan atau teknisi bisa masuk ke aplikasi itu harus melakukan login terlebih dahulu. Coba kita langsung lewat URL, kita coba langsung masuk ke aplikasi. Nah, karena ada season loginnya, jadi ketika kita mau masuk aplikasi lewat URL itu tidak bisa, akan dikembalikan ke halaman login lagi. Nah, ini adalah user dari helpdesk. Kita coba untuk usernya user 1, passwordnya kita kasih Telkom Juara, kita login. Nah, ini halaman dari helpdesk. Di sini ada menu data pelanggan, data teknisi, data pengaduan, tiket gangguan, report, dan keluar. Misalkan kita ingin menambah data pelanggan, kita tekan menu data pelanggan, akan tampil di layar yaitu halaman data pelanggan. Nah, coba kita tambah data pelanggan. Dia akan membuka di tab baru, itu blank dokumen. Targetnya blank dokumen. Kita misalkan isi di sini Sunarno, kemudian tanggal lahir, misal kita isi tahunnya di 2004, mungkin Februari. Kita input ini pemilihan jenis kelamin, kita pilih pria, misalkan alamatnya Jalan RE Marta Dinata, kos Mutiara, Gandean, Jebres, Surakarta. Ini telepon 9 misal 563. Ini jenis layanan internetnya, semisal internet 50 Mbps. Ini adalah SN access point atau perangkat dari WiFi ID tersebut. Selosong misalkan KWC UI8, misal ini MAC address dari perangkat access point-nya. Kita simpan. Nah, ada notifikasi data berhasil disimpan. Kita coba cek di tabel, kita refresh. Nah, ini data sudah tersimpan. Terus nama Sunarno. Coba untuk Sunarno ini kita loginkan ke aplikasi dari pelanggan. Nah, di sini di halaman awal dari login aplikasi pelanggan ini udah ada petunjuk, jadi untuk masuk itu menggunakan nomor internet sebagai user dan telepon sebagai password. Misal kita isi tadi pelanggan ke-6, kita copy, kita login. Nah, ini berhasil. Nomor internetnya taunya dari mana Mas pelanggannya? Nomor internet misalkan ini Pak, untuk data pemasangan, sebenarnya proses dari gangguan dan pemasangan itu beda Pak. Oke, terus? Ya, jadi setiap pelanggan internetnya aktif itu nanti ada istilahnya kayak ya surat atau kayak misek dari itu tadi loh Pak. Kenapa jenenge nomor internet buat pembayaran juga. Ini kan saya ambil istilahnya gampangnya aja. Soalnya kalau kita jelaskan di proses itu nanti terlalu panjang Pak.
Oke, tapi pelanggan itu apa ya? Tahu ya itu ya, nomor itu ya. Iya Pak, soalnya itu misal teknisi pasang baru itu nanti juga diinfokan untuk nomor internetnya tersebut Pak. Oke, tapi memang penomorannya P7, P8, P6 gitu. Sebenarnya enggak Pak, ini cuman saya nyari kayak simulasi mudahnya gitu loh Pak. Oke, paham. Tapi kan nanti itu Oke. jadi pertanyaannya penguji, Mas. Kamu nanti Oh tolong baik Pak. sertakan Oke. ini ya, apa ya? Oke, nanti kita ganti dengan nomor internet yang asli yang kemarin saya ajukan revisi yang di bab 4 itu loh Pak. 14 itu nomor internet yang asli Pak. Oke, sama ini ya. Bukti apa tadi? Pasang atau apanya itu kalau ada kayak buktinya itu mungkin bisa kamu siapkan, siap-siap kalau ditanya, oh bentuknya kayak gini ya gitu. Oke Pak, jadi siapa? Oke, Mas. Oke, kita lanjut di halaman aplikasi pelanggan ketika sudah login. Ini ada sedikit detail data. Semisal ini saya berlangganan, kemudian di sini juga ada history, menu history kita lihat karena belum pernah melakukan pengaduan, jadi di menu history ini kosong. Coba kita isi atau kita coba melaporkan pengaduan internet. Misal ini nomor telepon yang terbaru, semisal nomor telepon yang lama sudah tidak aktif, kita coba kemudian internet sering mati, kita kirim keluhan. Nah, ini ada notifikasi keluhan berhasil dikirim. Dan di histori gangguan belum ada karena tiket belum dibuat ya Pak ya. Kemudian coba kita back. Ketika kita mau coba menginputkan ulang keluhan lagi, karena yang tadi belum diproses maka akan muncul notifikasi keluhan sudah dikirim, mohon ditunggu untuk proses pembuatan tiket. Nah, untuk proses pembuatan tiket ini di sisi helpdesk. Kita coba masuk di data pengaduan. Nah, ini muncul atas nama Sunarno. Untuk pembuatan tiket kita klik tombol detail ini, nanti udah otomatis dibawa ke halaman pembuatan tiket. Ini untuk nomor tiketnya ini tinggal mengikuti nomor tiket sebelumnya, jadi otomatis sudah mengambil data urut dari database. Ini kita open tiket, kita pembuatan tiket. Nah, data berhasil disimpan. Ini kosong karena data sudah dibuat tiket. Kita coba masuk ke halaman tiket gangguan. Nah, ini adalah halaman tiket gangguan. Di sini ada kok file teknisi dan tindakan. Nah, di file teknisi ini yang di nomor 2 atau nomor tiket A8 atas nama pelanggan Sunarno tadi, ini belum ada teknisi. Berarti untuk tiket atas nama Sunarno ini belum diberikan kepada teknisi. Sedangkan yang atas nama Didi ini dengan nomor tiket A1 ini sudah diberikan teknisi ke Didi Irawan. Coba ini kita berikan ke teknisi apa? Coba ini input teknisinya juga Pak. Halo Pak Rudi. Pakai data teknisi yang sudah ada nggak apa-apa, Mas? Oke, baik Pak. Ini coba kita untuk teknisi ini login dulu ya Pak. Kita coba login ke teknisi dulu ya Pak ya. Karena untuk teknisi dikasih tiket gangguan itu harus absen terlebih dahulu biar statusnya aktif. Coba kita absen harian atau absen seperti apa? Bukan Pak. Kalau absen harian itu nanti kan terkait digaji. Ya ini intinya absen buat indikasi kalau teknisi hari ini aktif gitu loh Pak. Oke. Biar memudahkan helpdesk ketika dia nanti memilih teknisi yang mau diberikan tiket. Oke, teknisi ini based on lokasi atau seperti apa kalau di sana? Atau nyebar aja? Kalau teknisinya itu jadi kalau di Solo itu dibagi kayak 2 tim Pak. Di area
Solo dan di Salatiga. Sebenarnya itu hanya memudahkan buat mencakup area Solo Raya, Pak, karena untuk teknisi yang WiFi ID sendiri itu terbatas. Kita login di atas nama Anwar Hidayah ini ya, Pak. Oke. Nah, ini untuk teknisi dari Anwar Hidayah ini coba kita absen. Ini adalah tampilan dari absen. Statusnya tidak aktif. Kita absen. Nah, ini baru aktif. Kita langsung ke menu app, Pak. Ke data teknisi, ke tiket gangguan. Tiket gangguan. Nah, kita coba berikan tiket gangguan tersebut ke pihak teknisi. Kita send. Nah, di sini ada pilihan combo box. Kita pilih. Nah, ini ada teknisi 5. Ini tadi yang absen tadi. Coba kita teknisi kita absen pulang, maka nanti tidak akan muncul di menu combo box. Nah, ini tidak muncul, Pak. Tapi teknisi ini gimana, Pak Ruki? Belum ada pembagian wilayah ya kalau di aplikasi ini ya? Kalau teknisinya ini sebenarnya di satu Solo Raya, Pak. Jadi 6 teknisi di area Solo itu mencakup semuanya. Oke. Tapi memang dalam pelaksanaannya nanti tergantung pada bagian admin ya dalam pendistribusian penanganan gangguan ini. Jadi nanti di helpdesk itu membagi tiket secara rata gitu loh, Pak. Kalau misalkan ada tiket gangguan, misalkan si A belum dapat, nanti dikasihkan si A gitu, Pak. Oke, nggak ada zonasi ya? Buatan. Jadi satu area Solo Raya. Itu soalnya cakupan areanya jauh, Pak. Jadi sampai Salatiga, sampai ke Klaten, Tawangmangu, sampai ke Wonogiri, Batu Retno. Ya, maksud saya kalau gini, kadang kan kalau setelah Wonogiri terus ke Salatiga gitu kan ada. Berarti kan kalau yang Wonogiri kemudian dapat tiket ya nanti dikasih di Sukoharjo gitu. Pembagian wilayah itu di bagian admin atau bagian helpdesk ya? Kalau khususnya di WiFi ID ini karena teknisinya terbatas tadi, yaitu Pak, untuk pemberian tiket ya tergantung slot tadi. Jadi nanti teknisi ini dapat tiket apa belum, ini udah dapat tiket banyak apa baru sedikit gitu, Pak. Biar pemerataan tadi loh, Pak, napa jenenge kayak produktivitas. Oke, Mas, oke. Soalnya untuk teknisi sendiri itu nanti ditarget juga per bulannya menyelesaikan gangguan tiket berapa. Oke, Mas, ini bisa dilanjut. Ya, ini coba kita absen masuk dulu ya, Pak. Absen masuk di teknisi Anwar tadi, kita refresh. Ini kita pilih teknisi 5 Anwar Hidayah, kita send tiket. Tiket berhasil di send. Nah, di file teknisi udah muncul Anwar Hidayah karena tindakan ini belum diprogres atau diperbaiki di sisi teknisi. Kita masuk ke aplikasi teknisi, kita refresh. Nah, ini tiket gangguan sudah muncul. Tiket yang diberikan oleh helpdesk. Kalau teknisi mau melihat detailnya atau mau janjian kepada pelanggan bisa klik detail, dan di halaman detail ini teknisi juga bisa mengupdate tiket. Ketika teknisi mau berangkat tinggal klik berangkat. Di sini nanti akan tercatat di dalam database itu kayak jam teknisi berangkat, Pak. Ketika teknisi tiba di lokasi tinggal klik tiba. Nah, nanti ke halaman location di sini ada 2 tombol. Di sini ada 2 tombol. Yang satu ini itu menggambar istilahnya logo map ini, itu dia itu mengambil koordinat kita secara otomatis, Pak.
Jadi kita klik ini, kalau udah merah kayak gini itu udah mendapatkan koordinat map secara otomatis, posisi letak kita sekarang, kemudian disimpan. Selanjutnya adalah teknisi melakukan perbaikan. Ketika selesai perbaikan kita klik tindakan. Nah, di sini muncul halaman input buat mengupdate, tinggal misalkan perbaikan, kalau enggak ya progres ganti kabel fiber 100 meter, kita update. Nah, maka udah tersimpan ke dalam database dengan warna merah ini, berarti sudah diklik Pak, maksudnya sudah tersimpan, tinggal di close ticket. Nah, di close ticket ini dia itu akan menyimpan data dengan format tanggal. Kita lihat di sisi helpdesk, kita refresh. Nah, tiket akan hilang karena di tiket gangguan ini dia itu menampilkan seluruh tiket yang belum close atau belum selesai. Kalau di report itu menampilkan data tiket gangguan yang sudah close atau sudah diperbaiki. Ini. Nah, di halaman report ini bisa kita lihat detail tiket ini. Fungsinya adalah melihat lama waktu, yaitu tiket open dan tiket close itu nanti akan muncul di sini. Berhubung tadi baru muncul tiket, kita diperbaiki teknisi, maka estimasinya 0 hari. Nah, untuk di sini ada penyelesaian gangguan internet bagus, karena ketika tiket umurnya, kasarnya umur tiket itu di bawah kurang dari sama dengan 1 hari, itu indikasinya bagus. Kalau lebih dari 1 hari, indikasinya kurang bagus. Gitu Pak, mungkin kita lihatnya di ini. Kita lihatnya di coba ini Pak. Nah, ini kurang bagus karena 81 hari. Nah, untuk pencarian ini ada menu pencarian, ini bisa berdasarkan nama, mungkin Niko cari, bisa berdasarkan tanggal sekian sampai tanggal sekian juga bisa. Misalkan 1 bulan, di bulan Agustus kita cari. Nah, ini muncul ada 5 tiket, bisa kita langsung cetak juga bisa Pak. Cetak dokumen. Ini untuk cetak dokumen menggunakan MPDF, jadi agak lama Pak, soalnya berat. Untuk laptop saya juga kurang, RAM-nya itu hanya 2 GB, jadi agak lama Pak. Nah, ini Pak, ini juga bisa di print, bisa mau di download juga bisa Pak. Nah, untuk di sisi pelanggan, ketika tiket sudah diperbaiki di history, ini juga bisa dilihat. Ini muncul perbaikan dari, maksudnya detail, bisa diklik. Nah, di detail ini pelanggan bisa tahu tag untuk tiket gangguannya itu diperbaiki siapa dan tindakannya apa, untuk close-nya juga tanggal berapa. Mungkin sudah Pak, ini keluar, nanti juga akan kembali ke halaman login dari pelanggan. Oke Mas, dari progress report itu bisa di-sort berdasarkan teknisi nggak oleh pimpinan gitu? Kan tadi ada target-target yang harus dicapai teknisi, itu bisa dilihat. Oh, berdasarkan teknisi? Ya. Belum Pak, ini Pak. Oke. Tapi ditambahkan menu filter bisa ya? Misalkan dibutuhkan itu ya? Bisa Pak. Maksudnya
untuk teknisinya itu atas nama misalkan mic berapa itu close-nya ini nih gitu ya Pak ya? Ya, misalkan kan tadi kamu Mas Anu sampaikan bahwa teknisi itu kan juga punya target bulanan, misalkan harus Iya dapat Pak. berapa kayak gitu kan, berarti itu bisa jadi bahan evaluasi gitu loh. Misalkan di Oke. sini tanggal sekian sampai sekian, ada satu lagi filternya yaitu teknisi kayak gitu. Jadi hanya menampilkan nama teknisi A misalkan atau B kayak gitu. Oke Pak. Secara umum itu saja Mas. Tapi ini nanti basisnya website semua ya? Ini iya Pak, ini web semua karena untuk Android Oke, tapi belum. untuk apa? Teknisi itu kan berarti harus ke lokasinya pelanggan. Itu ada kesusahan nggak? Penggunaannya Penggunanya. mungkin di HP di web kayaknya enggak sih Pak. Nanti coba saya buat responsif. Oke, tolong itu nanti di anu ya, bisa di kalau mungkin kan mungkin juga bisa ditambahkan di sisi implementasi bab 4 kalau mungkin kan ya. Karena kan Oke nanti Pak. mungkin akan jadi pertanyaan karena kan ini ada berapa apa ya istilahnya? Berapa pengguna kayak gitu. Iya Pak, ada Nah, 4. nah ada 4 pengguna Kan kemudian juga nanti teknisi itu kan sifatnya mobile ya. Maksudnya kan ke tempat yang jauh juga misalkan ke mana? iya Pak. Wonogiri kayak gitu. Padahal Iya. Wonogiri kan angel sinyal kayak gitu loh. Gitu ya Mas ya. Baik Pak, ini nanti coba Oke. saya buat responsif yang di sisi teknisinya dulu Pak. Karena ya waktunya yang terbatas itu Pak. Ini saya 2 hari kemarin Rabu dan Kamis ini saya ambil cuti buat nyelesain laporannya itu Pak. Oh iya iya. Udah secara umum sudah ya tadi. Tak tinggal bab 5 apa berapa tadi ya? Ya bab 5 revisi sedikit tadi Pak. Oh iya, nanti tolong setelah itu kirim full naskah ya. Oke Pak, baik Pak. Sama buat artikel. Dan nanti kalau kamu nanti malam kok kirim atau seperti apa gitu mungkin bisa ACC ujian terus bisa siap ujian. Oke Pak, itu mau tanya juga Pak, untuk yang pembimbing 2 itu nanti Pembimbing saya dua itu harus Mas. Bu Agustin. Mungkin wis tak ACC kayak di kontak ya. Oh iya Pak, baik Pak. Oke. Atau kontak aja. Ya nanti bab 5 mau kamu kirim segera setelah ini aja. Oke. Terus nanti tak ACC terus kamu kontak Bu Agustin. Bu ini bab 1 sampai 5 sudah ACC tolong. Bu Agustin sudah ACC sampai berapa? Sampai bab 2 kalau nggak salah Pak. Ya lah ya, sudah sampai bab 2 aja. Nanti biar segera diproses juga. Oke Pak. Itu Mas, mungkin ada pertanyaan yang lain atau apa? Itu Pak, yang buat artikel tadi Pak, itu kayak buat paper gitu ya Pak? Iya, di panduan skripsi sudah ada Mas. Oke. Panduannya di buku panduan itu ada. Lihat di sana ya. Berarti itu nanti dijadikan satu sama full naskah di belakang itu ya Pak, Boleh, daftar boleh pustaka ya Pak? dilampirkan di naskah boleh. Oke Pak. Sama sekalian dikirim juga boleh. Dikirim ke sini. Oke Ke Pak. bab 5. Kayak gitu. Itu Mas, ada lagi? Samun Pak. Oke, kalau cukup saya kira baik progresnya sudahan. Silakan mungkin bisa diakhiri untuk sesi demo ini. Oke Pak, mau tanya lagi Pak satu Pak. Ini Boleh. nanti untuk revisi aplikasinya ini nanti saya berikan ke jenengan apa gimana ya Pak skemanya Pak? Apa Saya nggak usah? kira Nanti kamu buat ujian. kamu revisi aja, nggak perlu dijabri kan hanya beberapa jelas toh revisinya. Oke. Nah kayak gitu, nggak perlu saya kira. Yang penting nanti waktu ujian sudah disiapkan kayak gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke Mas, gitu ya. Oke. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas, live dulu ya. Oke Pak.